Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Insya Allah teman-teman masih di acara Sukses UTBK atau SBMPTN di tahun ini, teman-teman ya. Kita akan fokuskan pokok bahasan hari ini. Di video ini kita akan membahas tentang protista yang memang sering keluar di pokok bahasan UTBK, SBMPTN, Saintek, Biologi gitu ya. Oke, seperti apa soal protista yang sering keluar pada momen-momen UTBK ataupun SBMPTN? Nah, saya setelah merangkum sekitar ada 7 soal teman-teman yang sering keluar proses soal biologi khususnya pada Saintek Biologi ini teman-teman di UTBK ataupun di SBMPTN. Nah, ini saya sudah sediakan 7 soal untuk saya bahas di pertemuan video kali ini. Oke, baik. Kita masuk ke soal yang pertama, teman-teman. Kita perhatikan di soal pertama, saya punya soal. Nah, ini dia. Kita laser poinnya kita inikan dulu ya. Oke, siap. Di soal pertama disebutkan bahwa lumut kerak katanya yang berupa suatu simbiosis antara alga dan jamur dapat berkembang biak dengan apa? Oke, ini adalah simbiosis gitu ya. Lumut kerak itu simbiosis antara alga dan jamur. Ini diminta perkembangbiakannya. Nah, konsep pertama teman-teman yang mesti diketahui berbicaranya lumut kerak ini dia merupakan simbiosis gitu ya antara dua organisme yang berbeda. Yang pertama organismenya adalah alga. Alga di sini nanti teman-teman ada yang disebut sebagai cyanobacteria gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat salah satunya adalah cyanobacteria atau alganya alga biru teman-teman gitu ya. Yang kedua, simbiosisnya itu tentu dengan organisme yang kita namakan dengan jamur. Nah, pada kingdom jamur, tidak semua kingdom jamur dia anggotanya mampu bersimbiosis dengan lumut kerak. Jadi hanya divisi-divisi tertentu gitu ya. Contoh, misalkan pada divisi Ascomycota atau pada divisi Basidiomycota atau Ascomycetes atau Basidiomycetes, teman-teman ya. Jadi tidak semua divisi dari jamur. Nah, juga alganya contohnya misalkan ini Cyanophyceae, teman-teman ya, atau juga ada pada golongan Chlorophyceae gitu ya, itu untuk alganya. Nah, lumut kerak ini teman-teman perlu diketahui bahwa dikarenakan dia simbiosis, dia punya organ untuk berkembang biak gitu ya. Apa namanya itu yang disebut sebagai soredium gitu ya. Selain soredium, dia memiliki spora gitu ya. Sebab kenapa berbicara spora? Ini kita berbicara jamur juga kan ya. Oke, jadi organnya yang terkenal itu dia untuk berkembang biak itu adalah soredium dan spora. Nah, soredium atau soredia, teman-teman, dia itu merupakan alga gitu ya. Dia merupakan alga yang diselimuti oleh miselium jamur. Jadi soredium itu dia merupakan alat perkembangbiakan lumut kerak yang di dalamnya ada simbiosis di mana alga itu dia diselumuti oleh miselium jamur. Nah, gitu ya, itu sudah simbiosis. Nah, nanti yang melepaskan diri dari lumut kerak. Jadi kalau dia mau menjadi anakan gitu ya, maka soredium atau soredia ini dia lepas dari lumut keraknya, lalu dia akan jadi lumut kerak yang baru. Ya, contoh dari lumut kerak itu ada yang namanya Parmelia, Graphis, ataupun ada yang disebut sebagai Usnea. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari gambar, perhatikan teman-teman organ reproduksinya itu seperti ini. Ini adalah simbiosis gitu ya. Dia lumut kerak, ini simbiosis antara alga dengan jamur. Nah, mana jamur? Jamurnya itu yang ini, yang warna putih kekuningan ini, dia hifa-hifanya. Gitu kan ya. Hifa dia makin bergabung dengan hifa yang lainnya, dia membentuk miselium. Ini bagian terkecil dari jamurnya. Terus yang warna hijau-hijau ini teman-teman, ini yang kita sebut sebagai sel-sel alganya. Gitu ya. Ini dia sel alganya, ini hifa jamurnya. Oke, seperti ini ya morfologi di mana simbiosis antara alga dengan jamur.
Nah, ketika lepas, ini antara sel alga dengan miselium pada jamurnya, maka dia lepas, dia berubah menjadi soredia. Soredia itu yang ini gabungan antara alga dengan miselium jamur. Gitu ya, seperti itu. Ini dijadikan alat reproduksi. Begitu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu berarti B. Gitu. Itu soal nomor 1 ya. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Lumut kerak mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Oke, mana yang dimiliki oleh sifat dari lumut kerak, teman-teman? Oke, kita akan membahasnya ya. Nah, konsep yang pertama yang mesti teman-teman ketahui bahwa lumut kerak itu dia memiliki karakteristik yang membedakan dirinya dengan organisme yang lain. Apa? Nah, minimalnya teman-teman hafalkan ini nih. Yang pertama, ada yang disebut sebagai terdiri dari 2 organisme. Jadi memang tadi sudah disebutkan di soal pertama bahwa lumut itu dia sebagai organisme simbiosis. Antara apa? Antara alga dengan jamur. Nah, jamurnya divisi apa? Yaitu divisi Ascomycota dan Basidiomycota. Jadi jamurnya itu kalau tidak Ascomycota, maka biasanya jamurnya itu tergolong ke dalam Basidiomycota, gitu ya. Alganya alga apa? Bisa alga biru, cyanobacteria, bisa juga alga hijau, gitu ya, chlorophyta. Boleh ya. Nah, yang kedua, habitat lumut kerak ini dia biasanya melekat nempel pada batang-batang pohon. Juga ada di tanah, juga ada di batu-batu karang, juga bisa dia hidup di situ, gitu ya. Nah, yang ketiga, lumut kerak ini teman-teman dia dikatakan sebagai organisme perintis, gitu ya, pelopor kehidupan. Kenapa disebut organisme perintis? Sebab lumut kerak ini teman-teman mampu menghancurkan batuan yang ada di sekelilingnya. Misalkan dia melekat pada batuan yang tidak bisa dihidupi oleh tumbuhan, misalkan dia hidup di situ. Lalu dia menghancurkan batuan itu menjadi lapuk sehingga nutrisi ada di situ. Akibatnya nanti organisme lain bisa hidup di situ. Gitu. Jadi dia itu disebut sebagai organisme pelopor atau organisme yang mampu menyediakan kehidupan untuk pertama kalinya, gitu ya, untuk organisme-organisme yang lain. Makanya disebut sebagai organisme perintis, gitu ya. Oke, yang keempat, dia memiliki bentuk tubuh berupa talus. Teman-teman tahu kan talus itu kalau berbicaranya talus, maka lumut ini belum dapat dibedakan mana bagian akar, mana bagian batang, mana bagian dari daun, itu tidak kita bisa bedakan. Makanya dia disebut sebagai organisme yang talus. Talusnya itu dia lembaran-lembaran tipis, gitu ya, organisme talus. Oke, itu konsep yang pertama. Nah, ciri yang selanjutnya teman-teman, yang kelima, secara garis besar susunan anatomi lichenes, jadi bahasa latinnya itu lichenes, lumut kerak itu teman-teman, gitu ya. Dia memiliki 3 lapisan penting. Yang pertama ada lapisan luar, gitu ya. Lapisan luar atau lapisan korteks, di dalamnya dia mengandung sel-sel jamur, gitu di korteks ini. Terus ada lapisan gonidium. Nah, lapisan gonidium itu dia lapisan yang hanya mengandung alga. Jadi ada lapisan jamur, ada lapisan alga, gitu ya. Dan yang terakhir adalah lapisan empulur. Ini lapisan yang dalamnya, di mana lapisan ini dia mengandung sel-sel jamur yang tidak rapat untuk menyimpan cadangan air, gitu ya kan ya, dan tempat berkembang biak. Nah, di lapisan empulur ini jamur perannya menyediakan kondisi lingkungan yang lembab, teman-teman, gitu ya. Sedangkan alga perannya adalah untuk fotosintesis, menyediakan makanan bagi alga juga bagi jamur. Jadi di situ ada simbiosis, gitu ya. Ingat bahwa alga kan dia mesti hidup di air kan ya, mengandung air. Nah, kandungan air itu disediakan oleh jamur, gitu. Jadi jamur menyediakan cadangan air yang banyak, nanti si alganya dia berperan untuk fotosintesis, membuat makanan untuk keduanya, gitu ya. Jadi simbiosis mutualisme di situ. Terus selanjutnya, reproduksi secara aseksualnya teman-teman dia dengan cara fragmentasi, gitu ya, atau kita sebut dengan bagian organ yang disebut sebagai soredium, gitu ya. Nah, beberapa alga nanti yang terbungkus oleh hifa jamur, soredium yang tadi di soal pertama kita perlihatkan, gitu ya, itu dia secara aseksualnya. Sedangkan secara seksualnya itu dia
terjadi pada masing-masing anggota simbiosis atau pada simbion. Jadi masing-masingnya menyediakan proses reproduksi seksualnya. Jadi jamur ya jamur dengan jamur lagi gitu ya di organ tubuh jamurnya. Terus alga di alganya gitu ya. Contohnya tadi ada Fiscia gitu ya, ada Parmelia, ada Usnea. Jadi nempel-nempelnya seperti ini. Kalau dia melekat di batang pohon seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini dia adalah macam-macam dari gambar lumut kerak atau lichenes gitu ya. Jadi jawabannya lumut kerak mempunyai sifat-sifat apa? Semuanya dimiliki oleh lumut kerak gitu kan ya. Nah, dia epifit, dia melekat pada tumbuhan, artinya dia tidak bisa epifit bisa gitu ya, melekat pada batang tumbuhan dan dia tidak merugikan ketika dia melekat gitu ya, epifit gitu. Ini dia merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai akar batang daun, berarti talus ini dia gitu kan ya, mempunyai simbiosis antara jamur dengan ganggang, betul. Terus dapat hidup pada batu karang, bisa, dia sebagai organisme perintis gitu ya. Betul semuanya itu adalah E. Oke, itu soal nomor 2. Soal nomor 3 disebutkan katanya teman-teman pada pokok bahasan protista ini, persamaan antara bakteri dan alga biru katanya. Di sini disebutkan Cyanophyta, alga biru gitu ya, Cyanobacteria. Antara lain ialah bahwa kedua-duanya, oke, berarti persamaan bakteri dengan alga biru. Namanya juga alga biru gitu ya, boleh menyebut Cyanophyta atau Cyanobacteria gitu ya. Jadi ada persamaan antara alga biru dengan bakteri. Oke. Dua-duanya kalau diminta kingdom, maka dua-duanya itu dia organisme yang masuk ke dalam kingdomnya Monera, teman-teman gitu ya. Nah, konsep pertama bahwa dia masuk ke dalam kingdom Monera, baik bakteri ataupun alga biru, berarti dia termasuk ke dalam organisme yang tidak mempunyai membran inti. Gitu ya, ingat Monera itu dia prokaryotik. Jadi persamaan antara bakteri dengan alga biru adalah dia organisme prokaryotik. Gitu ya, tidak memiliki membran inti. Nah, nanti berdasarkan membrannya ini, nanti kan ada organisme yang masuk ke dalam organisme eukariot, ada organisme yang masuk ke dalam prokariotik, gitu kan ya. Nah, di dalam 5 kingdom, yang organisme eukariotik itu kan organisme yang memiliki membran inti, gitu kan ya. Nah, contohnya itu apa? Ada animalia, fungi, gitu ya, plantae, gitu. Ada juga organisme protista, teman-teman. Tapi protistanya itu dia yang memiliki membran inti, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Sedangkan prokaryotik itu teman-teman nanti organismenya itu dia tidak memiliki membran inti, di mana DNA-nya itu tidak diselumuti oleh sebuah membran gitu ya. Namanya itu kalau di prokaryotik itu namanya adalah nukleoid. Contohnya apa? Contohnya adalah Archaebacteria, contohnya Eubacteria. Eubacteria itu dia bakteri pada umumnya, dan Cyanophyta gitu ya, atau alga biru. Itu persamaan antara alga biru dengan dengan bakteri gitu ya. Itu dia dari konsep membran. Nah, ini dia kalau kita runutkan dalam sebuah bagan, maka kingdom Monera itu dia ada Archaebacteria, bakteri purba, ada Eubacteria, bakteri yang kita kenal gitu kan ya. Terus ada alga biru atau Cyanophyta atau Cyanobacteria. Kalau Archaebacteria dia bakteri-bakteri yang hidup di tempat ekstrim kan ya. Ada metanogenik, ada halofilik gitu kan ya. Terus ada bakteri sulfur, ada termoacidofil gitu ya. Ini adalah yang memang hidup berdasarkan habitat ekstrimnya. Seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya persamaannya adalah inti tak bermembran atau disebut sebagai organisme prokaryotik gitu. Oke, baik, soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 4 disebutkan bahwa tanaman akan tampak lebih hijau bila tanah tempat tumbuhnya banyak mengandung apa? Oke, baik, kita akan bahas ya. Nah, berbicara konsep dari kesuburan tanah, teman-teman, warna hijau pada tanaman, ingat sama teman-teman bahwa kalau warna hijau pada tanaman itu dia disebabkan bahwa di dalam tanahnya itu dia banyak mengandung unsur-unsur yang disebut sebagai unsur nitrogen.
Jadi kalau nitrogennya banyak di dalam tanah, biasanya adanya nitrogen di dalam tumbuhan mengakibatkan daun dia berwarna hijau cerah. Gitu kan ya? Nah, nitrogen ini teman-teman digunakan untuk apa? Dia sebagai bahan utama di dalam proses pembuatan klorofil. Makanya zat hijau daun gitu ya, makanya dia berwarna hijau. Nah, unsur nitrogen dalam bentuk nitrat di dalam tanah, teman-teman, di dalam proses nitrifikasi kan ya, sudah dibentuk nitrat. Nanti akibatnya adanya organisme yang dapat memfiksasi nitrogen, misalkan nitrogen di dalam tanah gitu ya, contohnya anabaena bisa memfiksasi, nostoc, azotobakter gitu kan ya, Gleocapsa, Rhizobium, Clostridium, dia mampu memfiksasi nitrogen ke dalam tanah yang nantinya dia dirubah nitrogen tersebut sampai membentuk nitrat. Nanti nitratnya akan dimanfaatkan oleh tumbuhan gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi organisme tanaman akan berwarna hijau. Kenapa? Sebab di dalam tanahnya itu dia mengandung nitrogen. Berarti kalau nitrogen di dalam tanah mesti ada yang menyediakan nitrogennya. Siapa? Organisme-organismenya adalah nostoc, anabaena, Gleocapsa. Kalau chlorella dia PST, protein sel tunggal. Ini alga hijau, teman-teman gitu ya, yang menyediakan protein yang cukup tinggi gitu. Jadi jawabannya 1 2 3 adalah A. Oke, baik. Soal nomor 5, hewan yang bersel satu berikut katanya dapat digolongkan ke dalam satu kelas dengan Euglena. Oke, siapa? Kita akan bahas gitu ya, dari stentor sampai ke amuba. Baik. Nah, berbicara konsep ini berarti ini berbicara protista yang mirip dengan hewan yang kita kenal dengan nama protozoa, teman-teman ya. Nah, berbicaranya protozoa itu dia dibagi kelas-kelasnya berdasarkan alat gerak yang dimilikinya. Yang pertama, ada protozoa yang masuk ke dalam kelas Ciliata, berarti alat geraknya itu dia cilia, rambut getar. Contohnya apa? Stentor, Paramecium, gitu ya. Nah, yang kedua ada kelas Flagellata atau Mastigopora, berarti alat geraknya adalah flagel. Nah, siapa? Ada Euglena, ada Volpok, ada Trypanosoma. Ini diminta Euglena, berarti dia alat geraknya flagel, teman-teman. Nah, berarti siapa? Bisa ke Volpok ataupun ke Trypanosoma, gitu ya jawabannya. Terus ada kelas Sporozoa. Sporozoa ini dia tidak memiliki alat gerak, teman-teman, khusus untuk kelasnya protozoa. Nah, contohnya adalah Plasmodium. Plasmodium yang menyebabkan malaria, teman-teman. Itu ya, dia tidak memiliki alat gerak, dia hanya mengikuti aliran darah. Darah kemana bergerak dia ikut, gitu ya. Nah, terus kelas Rhizopoda yang terakhir dia alat geraknya adalah kaki semu atau Pseudopodia, gitu ya. Kaki semu. Nah, contohnya adalah amuba. Nah, seperti itu. Itu dia contohnya. Ini dia ya konsep yang mesti teman-teman hafalkan, bahwa protozoa dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya. Tadi sudah saya sebutkan, di sini ada habitatnya, silakan teman-teman bisa pelajari. Di sini ada cara hidupnya, ada reproduksinya gitu ya. Termasuk contoh-contoh di setiap kelasnya sudah saya sediakan untuk teman-teman belajar. Gitu ya. Oke, jadi yang sama digolongkan ke dalam kelas dengan Euglena adalah siapa? Ini dia gitu ya, Trypanosoma. Sama dengan Euglena, dia alat geraknya adalah Flagellata gitu ya. Tapi ingat teman-teman, sekarang Euglena ini dia dipisahkan dari kelas Flagellata. Dia dipisahkan. Kenapa? Sebab Euglena ini dia memiliki organ fotosintesis. Dia dikeluarkan dari kelas Flagellata, membentuk kelas sendiri, ada yang disebut sebagai Euglena, Euglenophyta gitu teman-teman ya, dilempar gitu, dikeluarkan. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah untuk teoritis yang sama dengan Euglena, alat geraknya adalah berupa Flagellata adalah Trypanosoma. Gitu ya. Ini gambar-gambarnya teman-teman ya. Paramecium dengan alat gerak ciliata gitu ya, stentor juga, ini banyak amuba dengan alat gerak berupa kaki semu gitu ya, Pseudopodia. Seperti ini ya. Oke, jadi jawabannya C. Terus yang nomor 6, soalnya disebutkan bahwa berikut merupakan ciri kelas dari Phaeophyta. Berarti ini adalah protista yang mirip dengan tumbuhan. Namanya apa? Alga. Nah, Phaeophyta adalah
salah satu anggota dari alga gitu ya. Jadi Phaeophyta. Kecuali, oke, berarti kita harus tahu ciri-ciri dari Phaeophyta ya. Oke, ciri berbicaranya konsep mengenai Phaeophyta bahwa dia merupakan organisme multiseluler. Berarti kalau multiseluler dia memang ukurannya cukup besar, teman-teman, bisa dilihat oleh mata telanjang gitu ya. Yang merupakan protista yang mirip tumbuhan, di mana dia bisa berfotosintesis gitu ya. Ada yang mirip akar, ada yang sudah memiliki batang ataupun daun gitu ya. Oke. Nah, warna Phaeophyta, kenapa disebut Phaeophyta? Sebab dia di dalamnya memiliki pigmen dominan, yaitu picosantin, yang menyebabkan organisme tersebut disebut sebagai alga kecoklatan, adanya picosantin ini gitu ya. Nah, hampir semua anggota alga coklat ini atau Phaeophyta dia hidup subur di air laut, teman-teman, tidak di air tawar gitu ya. Nah, air laut yang dingin dan jarang hidup di air tawar gitu ya. Ingat-ingat dia di air laut gitu ya. Nah, beberapa anggota Phaeophyta seperti Sargassum gitu ya, Nereositis gitu memiliki gelembung udara yang berperan dia menyimpan gas nitrogen gitu ya, yang digunakan untuk mengapung. Jadi tidak akan tenggelam gitu ya. Nah, reproduksi seksualnya dengan cara peluburan sel kelamin, tentu sperma dan ovum gitu ya. Nah, adapun reproduksi aseksualnya itu biasanya dia akan membentuk zoospora. Ingat-ingat ya, reproduksi aseksualnya dia membentuk zoospora. Contohnya misalkan pada organisme laminaria gitu, teman-teman. Ya, terus ini dia saya simpulkan bahwa ciri yang dimiliki oleh alga pirang atau alga kecoklatan itu adalah hidup di perairan asin atau air laut. Dia memiliki pigmen dominan picosantin gitu ya. Di sana juga ada karotennya. Terus dinding sel mengandung selulosa dan algin gitu, dan mampu mengadakan pergiliran keturunan seperti itu ya. Jadi kecualinya adalah hidup di air tawar. Jadi dia dapat ditemukan di air asin atau air laut gitu ya. Oke, soal nomor 7. Informasi berikut benar katanya mengenai lumut kerak adalah, oke, diminta informasi yang benar. Oke, siap, lumut kerak tadi sudah dibahas ya. Baik, kita akan ulang kembali. Lihenes atau lihen atau lumut kerak, teman-teman, dia merupakan tadi sudah disebutkan organisme simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga, gitu kan ya. Nah, ini dia lihen ini dia memiliki tingkat sensitivitas yang sangat-sangat tinggi gitu ya terhadap pencemaran lingkungan. Nah, akibatnya ketika di suatu daerah memiliki terdapat lumut kerak, teman-teman, berarti di sana daerahnya udaranya masih bersih. Namun sebaliknya, jika di suatu daerah tidak pernah ditemukan lumut kerak lagi, maka dipastikan di daerah tersebut sudah terjadi pencemaran lingkungan, salah satunya adalah udara, teman-teman, gitu ya. Jadi sudah jelek lingkungan tersebut. Gitu ya. Contohnya adalah keberadaan dari usnea, itu menandakan bahwa lingkungan sekitar dalam keadaan bagus atau bersih. Gitu ya. Nah, terus konsep yang kedua tadi sudah disebutkan bahwa reproduksi aseksual dari lumut kerak ini dia menghasilkan soredia gitu ya, dan juga bisa melakukan proses fragmentasi gitu. Terus soredia dia merupakan kumpulan tadi sudah, di dalamnya ada alga yang ditutupi atau diselimuti oleh hifa-hifa dari jamur gitu ya. Nah, sedangkan perkembangbiakan seksualnya dilakukan dengan melakukan perkawinan gitu ya, gametania, untuk menghasilkan askospora. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi jawaban, ini ada konsep terakhir. Lihenes berupa tumbuhan epifit tadi nempel melekat gitu ya, tanpa dia mengganggu organisme inang utamanya gitu ya. Oke, seperti itu dapat ditemukan di mana-mana, khususnya misalkan batang pohon gitu ya, atau di lingkungan ekstrim di pegunungan juga ada gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah C, lumut kerak atau lihenes bereproduksi dengan cara fragmentasi gitu ya, yang C. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan teman-teman bisa berkunjung di channel YouTube kami, banyak soal yang telah kami bahas ya seputar pembahasan UTBK Biologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.